Dan di konten terbaru malam hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan Asian Champions League 2 antara Selangor FC versus Persib Bandung yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung secara dramatis dengan skor 2-3. Terus setelah itu, Patricio own goal sama juga nih. Karena kesalahan dari para pemain Persib yang tidak bisa reorganisasi permainan. Jadi secara cepat dalam tempo 17 atau 18 menit Persib itu kemasukan 2 gol dan Persib tidak bisa membangun serangan karena kena terus counter pressing. Jadi para pemain Persib ini sepertinya belum bangun nih dari tidurnya di menit-menit awal. Kelihatan mereka gak bisa counter pressing. Jadi ditekan terus dan ini gol kedua juga menurut saya gak sesuatu yang berbahaya. One on one kalau nggak salah itu pemain Selangor, kemudian bola diberikan ke sayap, crossing karena ada kepanikan, Patricio gol bunuh diri. Setelah itu perlahan-lahan Persib mulai naik ya, tempo permainannya mereka bisa menciptakan 3 peluang. Dan sebetulnya kunci bagi sebuah tim untuk comeback setelah tertinggal apakah itu 1-0 atau 2-0 atau 3-0, itu kuncinya itu adalah sebetulnya 10 menit awal babak kedua. Itu jendela yang mereka punya. 10 menit awal itu kalau mereka bisa cetak gol, mereka punya peluang untuk comeback. Karena kalau mereka cetak gol di jendela 10 menit awal babak kedua, itu bisa mengganggu psikologi para pemain tim lawan. Pasti kena itu mentalnya. Yakinlah, sering begitu juga di Eropa. Kita lihat bahwa Andrew Jung bisa mencetak gol, tapi mereka parkir panser. Udah gak bisa keluar itu mereka. Kena mental mereka sebetulnya pada saat Persib sudah mencetak 1 gol. Tapi kemudian inilah kehebatan dari Boyan Hodak. Tadi kan saya katakan kepada teman-teman, saya kaget kenapa Berguna dimainkan. Tapi oke lah, terlepas Berguna banyak juga kesulitan memberikan umpan-umpan yang akurat, tapi itu yang dia kasih assist, itu assist yang mahal. Ya kalau nggak salah dia itu kan yang memberikan assist, kan pemain bernomor punggung 97, iya dia itu. Nah terus saya kagetnya begini, Frans Putros ditarik, Robby Darwish dimasukin. Robby Darwish yang kita tahu jarang juga masuk sebagai pemain ganti. Ramon yang harus hajar nih di depan, artinya dia harus press, dia harus tekan para pemain Selangor yang kelihatan sudah kelelahan. Jadi Boyan Hodak nih otaknya nih aktif banget. Dia tahu masukin pemain-pemain yang tangguh seperti Robby Darwish dan Ramon, ganggu itu para pemain Selangor, dan kemudian McClough bisa mencetak gol ketika dia bisa menang pressing di tengah. Dia ada 2 kali sebelumnya melakukan kesalahan dengan miss kick atau juga salah passing. Tapi umpan dia, coba lihat kapan dia memberikan umpan. Pada saat dia melihat memang betul dia harus memberikan umpan kepada Adam Alis, bukan ke 2 pemain lainnya dari Persib yang bergerak. Saya lupa itu siapa 2 pemain lainnya. Jadi inilah yang selalu saya katakan tentang McClough. Dia pemain yang pintar ini. Ada Maleswa, ada finisher. Karena pemain ini punya mental seorang pemenang. Jadi kalau pemain bola punya mental seorang pemenang, dia gak akan menyerah sampai peluit panjang itu dibunyikan. Dan di konten terbaru malam hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa